Sehingga Nabi pertama kali memberikan pelajaran kepada kita, berkawanlah dengan orang yang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang berilmu. Saat kita duduk dengan mereka, maka apa yang keluar dari lisan mereka itu adalah ucapan-ucapan hikmah, adalah ucapan-ucapan nasihat, ucapan-ucapan yang menyejukkan hati. Kenapa begitu? Orang saat hatinya itu mati, ya, saat hatinya mati, kemudian dia itu duduk dengan orang alim, maka Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada orang alim tersebut, kepada orang yang duduk dengan orang alim tersebut. Bahkan diibaratkan oleh Nabi Muhammad, proses penghidupannya adalah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tanah yang kering dengan tetesan air hujan. Kita lihat tuh tanah yang kering, tanah yang sudah kering, ketika diturunkan hujan sebentar saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga tanah yang kering itu langsung akan menjadi tanah yang hidup, mudah menerima terhadap apapun bentuk daripada jenis tanamannya. Begitulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mencari kawan, pertama kali untuk dijadikan sahabat adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagian ulama juga mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama telah mengatakan, la tashab illa ahada rajulaini, jangan kalian bersahabat kecuali dengan dua orang, kata Nabi, kata orang alim tersebut. Apa dikatakan rajulun? Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka. Dikatakan oleh ulama tersebut, yang pertama untuk kamu jadikan sahabat adalah orang yang kamu itu bisa belajar ilmu syariat dari dia. Yang kamu bisa belajar halal, kamu bisa belajar haram, kamu bisa belajar makruh, mubah, sunnah dari dia. Itu yang pertama. Carilah sahabat yang model seperti itu, ya, yang sekiranya membawa manfaat untuk perkara agamamu. Jika memang manfaat untuk agamamu, duduk dengan dia. Itu orang yang pertama untuk bisa kita jadikan sahabat. Au rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu minka, kata orang alim tersebut, atau seseorang yang tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu minka, kamu mengajarkan ilmu agama kepada orang tersebut dan dia mau menerima ilmu agama yang kamu sampaikan. Jadi kalau ada orang yang menerima nasihatmu saat kamu sampaikan ilmu agama kepada dia, kemudian dia mau menerimamu, maka jadikan dia sebagai sahabatmu. Wasalis, dan yang ketiga, lari kamu dari yang ketiga. Siapa yang ketiga ini? Yang tidak mengajarkan ilmu agama dan juga tidak mengambil ilmu agama dari kita. Kalau kita nasihati, gak mau. Dia sudah gak mengeluarkan nasihat kalam-kalam hikmah dari lisannya, dan juga tidak mau menerima kalam hikmah dari kita. Dia gak mau nasihati kita, dan dia juga gak mau kita nasihati. Dia gak mau menerima nasihat kita, dan dia juga tidak mau untuk menasihati kita. Maka yang seperti ini adalah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini hendaknya kita lari dari orang yang seperti itu. Jangan lagi berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan lagi bersahabat dengan orang-orang yang model seperti itu. Ra'a Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Mustafa salawatullahi alaihi wassalatu wassalamu, wa qala lahu, ibnataka fulana takhitu sawba waliyin min awliyaillah, fasa'ala ibnatahu an sahibis sawb, faqalat lahu fulan ahadu masakini baldihim, fa akhbara awladahum birru'ya, wa qala utlubu minhu du'a fa innahu wali, fata'allaqa al-awladu bidzalika ar-rajul, fara'ahum yawman multaffina hawlahum, fada'ahum wa ankara dzalika alaihim, faqala lahu anta qulta lana innahu wali, faqala ma muradi tata'allaquna bi du'a fa'il awliya
wa sigharihim bal ta'allaku bi kibaril awliya wa aqwiyaihim masalu khali Abdullah bin Husain wa qala fulan bin fulan. Nah, ini terdapat satu kisah daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang mana beliau itu pernah menjahit pakaian. Jadi mungkin punya pekerjaan menerima jahitan begitu ya. Saat menjahit, maka abahnya yang juga seorang wali mencium bau daripada kewalian pemilik baju tersebut. Ya, ketika dicium ada bau wali di sekitar rumahnya, maka ditanya, siapa yang datang ke sini? Yang datang ke sini adalah orang yang mengantarkan baju ini. Orang yang mengantarkan baju ini, wahai ayah. Maka kata ayahnya, ketahuilah ini yang punya baju ini adalah orang yang wali daripada waliullah. Hendaknya kamu nanti kalau misalkan orang ini datang ke rumahmu ini, seketika itu juga kamu langsung meminta doa daripada orang tersebut. Dan kamu hendaknya berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Maka ketika ayahnya pulang, ya, kemudian selang beberapa lama datang orang yang mempunyai baju itu tadi ke rumah orang tersebut, kepada putri daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Maka ketika diambil, kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kata anaknya, doakan aku wahai syekh, doakan aku wahai wali. Ya, maka kenapa kamu minta doa kepada aku? Aku ini adalah orang yang gak ada nilainya di mata manusia. Aku adalah orang yang miskin, orang yang tidak berharga. Tapi engkau adalah wali daripada waliullah. Engkau meskipun ingkar, kami tetap mengakuinya karena engkau memang adalah wali daripada waliullah. Maka seketika itu juga beliau, putrinya dan anak-anaknya semua meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Umar, kepada orang yang menitipkan pakaiannya kepada putri daripada Al-Habib Abdullah bin Umar. Ya, ini salah satu bagaimana praktek seorang ayah mengajarkan kepada putrinya, kepada cucunya untuk berdekatan dengan para waliullah, berdekat dengan para masyayikh, berdekatan dengan orang-orang yang ahli ibadah daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa iyyaka min suhbatid diddi. Ya, kata beliau, hati-hati kalian, jangan sampai kalian itu bersahabat dengan orang yang beda jalan dengan Nabi Muhammad SAW. Innani ra'aitu, sesungguhnya aku melihat, fasadal mar'i suhbata adiddadi. Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jangan sampai kalian itu berteman dengan orang-orang yang beda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang gak mau menjalankan sunnah, gak mau menutup auratnya, menghindar dari syariat, gak mau membanggakan Nabi Muhammad dengan amalia-amaliyahnya, jauh daripada anjurannya Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali Habsyi, hati-hati, jangan terus kamu berkawan dengan orang yang seperti itu, karena sesungguhnya aku melihat kerusakan yang ada di muka bumi ini karena sebab salahnya seseorang memilih kawan. Karena dia salah memilih kawan, akhirnya menjadikan dirinya itu semakin jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala la yatrudul kalba idha jalasa bihidaihi. Habib Sayyidina Imam Malik ibn Dinar, kalau misalkan beliau itu sedang duduk, ya, sedang duduk, kemudian ada anjing datang kepada samping beliau, maka beliau mengatakan, apa yang dikatakan oleh beliau? Yaqulu huwa khairun min qarinis su. Beliau mengatakan, demi Allah, anjing ini lebih baik daripada teman yang buruk, daripada teman yang tidak berjalan daripada di atas rel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kasuhbata qati'ir rahim. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kita dianjurkan untuk duduk dengan orang-orang alim, atau kalau nggak dengan orang alim, kita dianjurkan untuk duduk dengan teman yang mudah menasehati kita dengan ilmu syariat. Yang ketiga,
kita dianjurkan untuk duduk dengan orang yang mau mendengarkan nasihat dari kita. Ya. Yang keempat, siapa? Kita dianjurkan duduk dengan siapa? Yang keempat, kita dianjurkan duduk dengan orang-orang yang tidak memutus tali silaturahim. Ya, jangan duduk dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kenapa begitu? Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma yusi ba'da banihi. Sayyidina Imam Ali ibnul Husain, beliau mengatakan kepada satu orang daripada putranya, wa iyyaka wa suhbata qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi salasati mawadhi'a. Karena sesungguhnya hati-hati, kata Ali bin Husain. Beliau katakan apa? Hati-hati kamu duduk dengan orang yang memutus tali silaturahim. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat dia itu terlaknat pada 3 tempat. Terlaknat pada tiga tempat. Min kitabillahi ta'ala. Aku temukan dia itu dilaknat di dalam Al-Quran di 3 ayat, ya, di 3 ayat di dalam Al-Quran. Itu diceritakan di dalam kitab Nasoihud Bidiyah. La tashab khamsan. Kemudian kita dianjurkan juga untuk jangan berkawan dengan orang yang 5. Siapa 5 orang ini? Yang pertama adalah ahmak. Ahmak ini adalah orang yang bodoh di atas bodoh. Jadi apa namanya? Gimana ya? Tidak pandai lah, tidak pandai di dalam diajak bicara sulit, diajak apa namanya? Dinasehati sulit begitu. Jadi kalau jadi ada jahal, ada ahmak, ya. Ada jahal, ada ahmak. Nah, jahal ini bodoh artinya begitu. Tapi kalau ahmak ini di atasnya bodoh, ya, di atasnya bodoh. Jangan duduk dengan mereka. Wala bakhil, dan juga jangan kamu duduk dengan orang yang bakhil, pelit. Nah, kemarin sudah dikatakan, yang dikatakan sahabat adalah dia yang mau memberikan yang membiarkan tangannya untuk masuk ke dalam saku miliknya sendiri, meskipun tanpa izin dia sudah meridhoinya. Kemarin juga dikatakan bagaimana Sa'ad bin Rabi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menawarkan kepada Nabi Muhammad hartanya, bahkan satu daripada 2 istri yang beliau punya ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah gambaran sahabat. Wala fasik, dan sahabat yang fasik. Jangan lagi gemar duduk dengan sahabat yang fasik. Siapa sahabat yang fasik ini? Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa kecil berkali-kali. Ya, sering melakukan dosa kecil berkali-kali, itu artinya adalah fasik. Wala kadzab, dan jangan sekali-kali duduk dengan orang-orang yang kadzab, pendusta, sering bohong. Sering bohong. Wala qati'ar rahim, dan yang kelima, jangan kamu berteman dengan orang yang memutus tali silaturahim. Ini wasiat daripada Al-Habib Ali Zain Al-Abidin saat beliau itu mewasiatkan kepada putranya Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Jangan berteman dengan 5 orang. Yang pertama siapa? Orang yang bodoh, orang yang pelit. Kemudian yang ketiga orang yang fasik. Yang keempat orang yang pembohong. Yang kelima adalah orang yang memutus tali silaturahim. Kalau punya teman yang seperti ini, cukup jadikan teman, tapi jangan jadikan sahabat. Ya, cukup jadikan teman, tapi jangan jadikan sahabat. Ya. Musyahadatul fiski wal fusaki tuhawwinu amrul ma'siyah 'alal qalbi. Orang yang menilai ringan perbuatan dosa kecil, maka itu akan sangat berpotensi bagi dia untuk beramal-amal yang berbuat dosa yang besar. Kalau sudah orang sering mengerjakan dosa kecil, itu nanti dia akan semakin mudah untuk berbuat maksiat yang sifatnya dosa-dosa besar. Wa tubtilu nafratal qalbi anha, dan itu dapat membatalkan kekhusyuan dari dalam hati seseorang tersebut. Jadi kalau sering melakukan dosa kecil, maka dia akan sulit untuk menjadi orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Suratul Fatihah.